Inda akhi, اقرأ يا أبا أمير. قال المؤلف رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن رسول الله صلى الله عن عبيده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل اذا مت ويدخل الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. ما اسم أبو زرعة الذي يروي عن أبي هريرة هنا؟ حرم بن عمر الباهلي. حرم بن عمر. Haram ibnu Amr. Ahsantum, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Semoga antum mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak bisa mengambil resiko. Namun di saat terjadi kemaksiatan kepada Rasulullah dan kepada Amir Ahlul Panah, akhirnya al-ghanimatul ghanimah mereka turun, datanglah pasukan berkuda, cavalry, yang terus merengsek kaum muslimin. Dan tidak ada dari pertahanan kaum muslimin di lembah itu untuk dihujani oleh mereka, karena mereka pada turun. Dan yang lebih berbahayanya lagi, pasukan cavalry itu terus menerobos kepada tempat Nabi. Inilah bagaimana kekalahan dari perang Uhud. Maka kemaksiatan kepada Allah, ya ibadallah, adalah suatu perkara yang menyebabkan kaum muslimin menjadi lemah, kaum muslimin menjadi jatuh. Maka oleh sebab itu, banyak dari mereka orang-orang misalnya di Filistin ingin memenangkan dari orang-orang Yahudi, namun tidak memperbaiki diri mereka dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah misalnya, ya tidak akan terjadi. Ataupun jika masih dalam keadaan kemaksiatan, ya tidak akan terjadi kemenangan. Maka kemenangan di medan peperangan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Karena menyelisihi agama Allah, ulaika minal adallin, akan menyebabkan mereka menjadi hina. Dan dari manaqib Talhah ibnu Ubaidillah, dia yang pada saat itu melindungi Nabi. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di saat merengsek terus pasukan Khalid ibnul Walid, dan yang namanya pasukan berkuda pada zaman itu, dia adalah pasukan yang paling kuat, karena dengan kecepatan kuda dan kecepatan sabetan pedang akan menyabet leher-leher orang-orang artileri yang ada di bawah. Dan dengan teknik-teknik yang ada, bagaimana kuda melompat dan menebas leher-leher orang-orang yang berjalan. Dan memang itulah kelebihannya dari pasukan cavalry. Maka merengsek terus kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dijaga dengan lingkaran-lingkaran manusia. Maka disebutkan dari Abi Utsman, qala lam yabqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ba'di tilkal ayyam allati qatala fihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghairu Talhah wa Sa'ad an hadithihima. Maka hanya Talhah dan Sa'ad yang tersisa, yang melindungi Nabi di saat perang Uhud. Dan diriwayatkan dari Qais ibni Abi Hazim, masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ra'aitu yadda Talhata allati waqa'a atau allati waqa biha Nabi sallallahu alaihi wasallam qad shallat, bahwa tangan Talhah yang melindungi Nabi seperti pas pampres yang melindungi presiden, maka mereka rela untuk berkorban untuk melindungi
Nabi Muhammad SAW, maka tangan Thalhah ibnu Ubaidillah yang melindungi Nabi dari pedang, dari tombak yang terhunus kepada Nabi, qad syallat, telah lumpuh. Lumpuh karena mungkin tercabik-cabik tangan Thalhah yang melindungi Nabi ini. Setiap ada parang yang menghadap kepada Nabi, dia tangkis, maka akhirnya tangannya lumpuh. Ay anna Thalhata waqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fi yaumi Uhud faduribat fashalat. Maka tangan Thalhah yang melindungi Nabi ini akhirnya terpukul dengan beberapa pukulan, bukan hanya satu, dengan torehan-torehan pedang yang akhirnya setelah perang itu dalam keadaan lumpuh. Maka ini keutamaan Thalhah ibnu Ubaidillah. Adapun lafaz hadis masih sama lafaznya seperti hadis-hadis yang lain tentang kisah al-A'rabi, yakni orang dari pedalaman Badu. Maka disebutkan di dalam hadis, anna A'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thalhah menceritakan datang orang dari Badui kepada Nabi. Sa'ira ra'si di sini dalam keadaan i'rabnya hal, bahwa rambutnya itu berdiri, kribo. Dan itulah dari rambut-rambut memang gen orang Arab keras. Berbeda dengan gen orang Asia Timur. Kebanyakan rambutnya jatuh, tertiup angin pun blowing. Maka sa'ir ra's, kribo rambutnya, bangun, berdiri. Qala Ibnu al-Athir, makna sa'ir ra's muntasirun sya'ra ra's qa'imahu, bahwa rambutnya itu berdiri seperti itu. Yakni annahu qad qama sya'ru ra'sihi, bangun dari rambutnya itu, tidak dirapikan. Datang kepada Nabi, kemudian menanyakan tentang syariat Islam. Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah, dan juga mimma farada alayya minas siyam, dan juga ma farada alayya minaz zakah. Ditanyakan tentang 3 perkara, dan wajah pendalilannya farada alayya, dan makna farada bimakna wajib. Apa yang diwajibkan kepadaku tentang permasalahan salat? Dijawab salat al-maktubah. Lalu apa yang farada alayya dari as-siyam, siyam Ramadan? Maka wajah pendalilan di sini lafaz farada di ilmi usul memberikan makna wajib. Kemudian disebutkan apa yang wajib dari puasa Ramadan. Maka wajah pendalilan disebutkan di akhirnya, aflaha in sadaqa au dakhalal jannah in sadaqa. Maka jika dia melaksanakan puasa tadi yang wajib, maka akan masuk surga. Ini wajah pendalilannya. Maka di sini dia menanyakan 3 perkara dari perkara-perkara yang wajib. Apa perkara-perkara yang wajib dari salat? Disebutkan salat 5 waktu. Dan tentunya barakallahu fikum, pertanyaan yang dilakukan oleh Al-A'rabi ini di awalil Islam, sebelum ada pensyariatan salat-salat yang wajib selain dari salat 5 waktu. Sekarang saya mau tanya, apakah dengan hadis ini bisa kalian mengatakan ana enggak akan salat Jum'ah,
Kenapa? Enggak wajib. Disebutkan di sini, ya Rasulullah, apa yang wajib dari salat? Kata A'rabi, ma faradallahu alayya minas salah. Dikatakan al-maktubah, salawatul khams, salat 5 waktu. Berarti Jumat enggak wajib. Iya. Terus salat Id, berarti enggak wajib. Maka jawabnya, permasalahan ini adalah permasalahan awal dari syariat Islam, yang mana belum disyariatkan tentang salat Id wajib dan salat Jum'ah, karena salat Id dan salat Jum'ah tentunya di Madinah, di mana kaum muslimin sudah berkumpul. Dan di sini dohirnya adalah pertanyaan tentang awal-awal Islam. Dohirnya bisa jadi di awal-awal keislaman. Yang penting melaksanakan syariat Islam yang 5. Maka di sini disebutkan, apa yang wajib bagiku dari salat 5 waktu. Maka kita katakan bukan menjadi pendalilan hadis ini untuk kalian tidak salat Jumat, karena salat Jumat wajib. Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah wa darul bai', maka cepatlah kalian tinggalkan jual beli dan datanglah kepada salat Jumat. Maka salat Jumat wajib dari Al-Qur'an dan hadis-hadis. Dan adapun di sini kenapa tidak disebutkan? Tadi sebabnya di awal-awal dari Islam. La ilaha illallah, kum hatta fi dhuhr, lari. Terus tambah, nggak salat fajar, pelajaran fajar, pelajaran duhur, ngantuk terus. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa salat 5 waktu yang wajib, dan di sana masih ada wajib-wajib yang lain bukan dari hadis ini. Dan begitupun salat Id yang rajih adalah wajib. Seperti hadis dari sahabiyah yang mana dia mengatakan, umirna bi ikhraj, kami diperintahkan untuk mengeluarkan banat dawatil khudud, dan juga para perempuan yang sudah mempunyai anak, semuanya ke musalla untuk salat Id. Maka lafaz umirna menunjukkan wajib, dan ini yang rajih, salat Id wajib bagi para perempuan juga, apalagi laki-laki. Maksudnya sama-sama wajib, laki dan perempuan. Dan kemudian di sini disebutkan, lalu apa puasa yang wajib bagi kami? Dikatakan puasa Ramadan. Dan di sana ada puasa yang wajib yang lain selain Ramadan, seperti qadanya wajib. Dan begitupun al-aiman, 3 hari jika dia ingin membayar kafarah wajib. Dan begitupun jika dia di saat sedang umroh ataupun haji belum masuk, kemudian mencukur rambut, maka telah kita dapatkan di pelajaran yang lalu agar berpuasa 3 hari. Maka puasa-puasa di sini membayar kafarah wajib hukumnya. Dan begitupun dari permasalahan zakah. Maka dari segi harta, bima faradallahu alayya minaz zakah, maka dari zakah amwal, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Kemudian Nabi menjelaskan tentang syariat Islam. Dan yang jadi poin di sini, dia mengatakan, waladi akramaka la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Lihat bagaimana di sini pandangan orang Badu. Aku akan melaksanakan apa yang wajib-wajib saja tadi yang kamu sebutkan, dan tidak akan pernah menguranginya yang wajib ini.
Dan aku tidak akan pernah menambah dari yang sunnah-sunnah dari apapun. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang ini sama kisahnya seperti hadis yang terdahulu. Dia mengatakan aku tidak akan menambah dari sunnah-sunnah, cukup dengan yang wajib-wajib saja. Dan ini juga telah kita bahas, hadis-hadis seperti ini tidak menjadi pendalilan bagi kita untuk berani meninggalkan sunnah dengan dalil itu. Di hadis-hadis yang telah dibaca, para sahabat di zaman dulu mengatakan aku tidak akan menambah dengan sunnah-sunnah. Maka Nabi mengatakan dakhalal jannah in sadaqa dan seterusnya. Menunjukkan bahwa cukup dengan amalan yang wajib kita masuk kepada surga. Kita katakan itu asalnya. Namun tidakkah kita ingin dicintai oleh Allah dengan melaksanakan sunnah-sunnah di dalam hadis yang terdahulu? Dan tidakkah ingin kalian menjadi wali min auliyaillah yang Nabi mengatakan bahwa Allah berkata, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti dari wali-waliku, aku menantang untuk berperang dengan mereka. Maka siapa mereka? Mereka yang ya'ti bil mafrudat wa ya'ti binawafil, datang juga dengan sunnah-sunnah. Maka oleh sebab itu, janganlah di antara kita ada yang berpendapat, aku ingin mengamalkan seperti orang A'rabi ini. Tidak akan pernah selama hidupku melaksanakan sunnah. Cukup dengan yang wajib-wajib saja. Maka di sini pendapat ini salah karena hadis ini tidak menunjukkan keutamaan meninggalkan sunnah. Tidak ada dalilnya. Justru kebalikannya. Keumuman ayat fastabiqul khairat dan keumuman hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal, bercepat-cepatlah melaksanakan amal yang wajib dan sunnah. Dan juga tadi hadis auliyaillah bahwa Allah mencintai orang-orang yang datang dengan wajib dan dengan mustahab, sehingga doa mereka jika meminta aku akan mengabulkannya, dan jika meminta pertolongan aku pasti akan menolongnya. Maka seperti ini jangan ditinggalkan sunnah-sunnah. Dan bahkan jika sengaja meninggalkan sunnah-sunnah sampai bertahun-tahun, bisa masuk kepada hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Alhasil hadis-hadis ini tidak menunjukkan tentang keutamaan meninggalkan sunnah. Tidak ada keutamaan meninggalkan sunnah. Yang ada justru berlomba-lomba. Lalu bagaimana lafaz-lafaz seperti ini? Kita katakan tadi dalil bolehnya meninggalkan sunnah. Dan itu juga tidak terus-menerus agar tidak masuk kepada faman raghiba an sunnati. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari kelompokku. Seperti kita di sini. Tadi kita tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum duhur. Namun masalah itu gampang, bisa sholat di rumah dan itu lebih baik. Sesuai hadis Ubadah ibn Samit, sholatu fi buyutikum afdol min sholatikum fil masjid. Bahwa afdolus sholah fi buyutiha ilal maktubah. Lafaz-lafaz seperti itu menunjukkan bahwa sholat di rumah lebih baik jika sholat sunnah, kecuali yang wajib harus di masjid. Maka kita meninggalkan misalnya beberapa sholat rawatib karena ingin cepat-cepat belajar, maka di sini boleh. Dan pendalilannya bisa dipakai di sini, bolehnya meninggalkan. Namun sampai mengangkat kepada al-hath, maknanya keutamaan meninggalkan sunnah-sunnah, ini tidak ada dalilnya. Karena hadis ini bukan maknanya dia meninggalkan sunnah-sunnah kemudian dipuji oleh Nabi, karena itu bukan. Di sini Nabi memuji bagi apa yang dia lakukan dari kewajiban-kewajiban maka masuk surga. Sehingga poin pendalilan di sini dia melaksanakan puasa Ramadan dan Nabi mengatakan dakhalal jannah in sadaqa. Maka orang ini akan masuk kepada surga jika dia itu benar. Dan ini wajah pendalilan kita dari hadis Thalhah ibnu Ubaidillah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.
wa barakallahu fi ilmikum.